Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu peruntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang memuliakan ibu-ibu, para pencinta pengajian Langgar dari Hijrah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kali hari ini insyaallah kita akan membicarakan mengenai daripada keutamaan, keistimewaan, kesenangan seseorang menyambut datangnya bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana disebutkan, katakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata beliau, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Jadi kata beliau, barang siapa yang mengagungkan hari kelahirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya mengagungkannya, gembira kita. Dengan kegembiraan itu yakni kita bisa mengadakan acara-acara, mulai daripada pengajian, membaca syair-syair maulid, itu gembira larangnya. Ya orang bergembira, bukannya berjoget-jogetan, kadang dia bergembira puji-puji syair memuji kepada Rasulullah, senang hati melakukan demikian. Maka kata beliau, barang siapa yang mengagungkan kelahirannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adalah ia menjadi sebab pembacaan Maulid Nabi, oleh lantaran tersebut lalunya mengadakan, entahnya mengadakan di rumah kah, di langgar kah, di masjid, salah aja di sekolahan, oleh lantaran menyambut kesenangan hati ini tadi. Apa jasidin memadahkan la yakhruju minad dunya illa bil iman, tidak akan ia meninggal dunia, keluar daripada dunia ini terkecuali meninggalnya dengan membawa iman. Jadi mati itu mati beriman. Tidak kalau mati beriman berarti kalau ada kadang-kadang ya Allah, sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki, senikmat apapun selama kita hidup, nih nikmat bergelimang dengan harta,
nyaman makanan ini itu segala macam dikehendaki ada bertahan, tapi dia mati kan beriman ada gunanya. Oleh kenapa? Sebab adalah kesuksesan, keselamatannya seseorang penentu daripada kebaikannya seseorang dalam akhir hayatnya. Bila mati dalam keadaan beriman, selamat orang itu. Bila mati dalam keadaan tanpa iman, otomatis orang tersebut mati dalam kesengsaraan bagaimana. Ini ketakutan benar sebenarnya. Sebab kita ini istilah katanya calon bertanya Allah aja lah. Calon bertanya. Jadi jangan sampai ada kata-kata kita ini mengatakan banyak mengadakan maulid bid'ah. Kan ada di zaman Rasulullah belum macam isinya apa garang dulu orang belajar maulid itu bapak kalau caranya. Di situ berisi mulai daripada pembacaan Al-Quran, baiknya baca Al-Quran. Itulah. Pas membaca Al-Quran pulang, lalu pulang diadakan pulang tausiah atau ceramah, mana siati baik ada? Baik. Habis pulang ceramah pulang, kenapa pulang lagi? Lalu kita bersairan bisa juga menyair dulu pulang. Habis menyair pulang memuji Rasulullah, dia berdoa. Habis berdoa apa pulang terakhir? Dan makanan, ya Allah lah. Nih nambuja memuji kanjang baru. Baiklah ini baik berdannya. Kenapa dipadahakan kada baiknya ini tadi? Kenapa dipadahakan sesat kada? Ada juga sesat. Jangankan ibaratnya seseorang nang nyata-nyata orangnya beriman, orangnya muslim. Tuh si Abu Lahab nyata-nyata di dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya sudah jadi ahli neraka gara-gara lantaran sidin nih. Lantaran sidin kenapa? Ketika Rasulullah lahir hati sidin ini gembira, senang bujur nih kelahiran Rasulullah nih, disambut sidin, disambut nih luar biasa. Padahal nih bencinya luar biasa sidin dan Rasulullah. Namun ketika ia meninggal dunia, dimasukkan Allah ke dalam neraka, di setiap hari Senin Allah ringankan daripada ajabnya. Lantaran kenapa? Lantaran disebabkan oleh lantaran gembira menyambut kelahirannya Rasulullah. Dapat nama, dapat syafaat itu kan, dapat keringanan. Itu aja tuh. Apalagi ini kita ini tadi syair segala macam dan lagi jaminan sudah. Bahwasanya Sayyidina Ali sudah mengadakan presiden apa nih orang ini kan mati dalam keadaan beriman, kadang-kadang kita beriman. Nah. Jadi jangan kita menyalahi dan demikian tadi. Dan bila mana itu terjadi apa di sini lagi? Wa yadkhulul jannah bighairi hisab, dan nantinya akan dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam surga dengan tanpa dihisab. Ini hendak bertahan kita. Artinya loss kita nih. Ada banyak pertanyaan. Nyaman benar kalau menitakunan itu nyaman benar. Terus ya kita dimasuknya tuh. Ya kita dingalihkan tuh nyaman benar. Jadi nang kayak gini kita cari itu nang nyaman ini tadi. Dalam satu hikayat diceritakan, disebutkan di dalam kitab Ka'anatul Talibin di juz ketiga bahwasanya diceritakan ada seorang pemuda di zaman Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid yang terjadi di kota Basrah. Ini seorang pemuda ini kelakuannya ini ujar kita ini kita baik, ada terpuji, ada orang ketujuhnya. Istilah bahasa kita tuh ini itu preman, tujuh orang kampung mengkalak. Bisa lewat bayar dulu menganak aman atau selamat pemuda. Jadi setiap orang memandang dengan diri si pemuda ini tadi pandangan itu dengan pandangan kehinaan. Padahal baik itu bang, nyaman. Ada ketujuh di hadapan baik orang di belakang muar nggak ada yang tak. Ini baik dia takutan. Ibu baik-baik guys. Tadi sudah jauh daripada orang itu lalu berubah membelakangi kita nih. Nah, sehingga si pemuda ini
menjalani hidup ni maka itu aja. Maka dengan izin Allah sepemuda nang dipandang orang nang ada baik ini tadi memiliki tabiat yang luar biasa kan. Apa tabiatnya? Bila masuk di bulan Rabiul Awal maka si pemuda ini malapas kebiasaan adat yang ada baiknya tadi. Nang kata cuma malak orang memintai orang ampihnya. Ampih 2 bulan ini ampih dulu istirahat. Nah, istirahat. Baju ditapasinya baharum minyak. Dah harum pulang apa pulang sembahyang tinggalkan itu di kadanya bagai makan minyak. Nah, insya kalau nih sabtu gawian tadi. Sehingga si pemuda ini ketika masuk mulai dari awalnya tuh inya membaca maulid Nabi SAW, baca maulidnya, dibacanya ini nya membacanya mulai awal sampai habis sarungan aja. Tiap hari itu dibaca, entah siang malam pokoknya dibacain terus. Contoh hanya harus berdoa. Lalu akhirnya mengadakan walimah di rumah. Nah, undangan jadi kita ngaran periman undangan orang aku kan juga ada datang melihat apa periman mengundang. Nah kayak sedendahnya aku mengadakan maulid di rumah nih kita datangan suruh datang. Akhirnya mau orang datangan kalau orang ada datang ngaran periman mengundang datang. Maka diadakanlah acara maulid di rumahnya tadi. Rame berpemandang tadi. Cuma baca maulid ini tadi kan kadang kayak kita. Cuma kayak kita ini kebanyakan membaca maulid baca syairnya waraja. Baca syairnya baca tiga jawaban juga. Ulun ada malam mereka kalau ngisi itu. Begitu bahasa Iran kalau jadi jurangnya. Ini bahasa Iran kita cara mau pulang ngajar. Karena bakalan bilang, mau bicara apa? Mantuk aku kan bicara. Ini gak ada tanya lalu ini. Coba mau dibawa ke lapangan situ kaget di mata. Nyala. Mau kita mengantuk. Jadi lagi ini udah boleh nih. Berarti kan ada rasa mahabbah ini, ada rasa cinta ini kan ada nih berarti. Kayak apa ada mengantuk? Orang mau kita cerita. Ya Rabbi Salih ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sida ungap muntong mola mengantuk menyair kada coba cara mengantuk abang uriak situ hampir mengantuk. Ini bersuara kada hikit imbas lalu wade lalu segelanang buah abang uriak kayak nyaring aku belum ngejar nyaring ya. Nyala kata ya kesalahan ini nih. Ya ampun ya juran nih. Lawan kita bawa mulitan tuh biar bersemangat, mulai jangan manggaring kena layu, biar jangan bersemangat keluarakan nang suara kenang powernya nyaring tuh banyak nyaring aja. Ya Allah, biar nang ibaratnya nang kayak kambing ditarik buntut, gitu, muak, besakit kalinya orang mendengar, awaja. Jadi itu ada ulang tuh. Kada tahu bilang sampai kada tahu waktu baik ngomongnya bernyanyi ya kejagitan suara bagus emang juga didengarnya nyempreng nih kan itu artinya kita banyak kita nanyain juara tahu diri juga ibaratnya mau kembali bagus ya biar cari nata bagus ya kalau dulu kita orang banyak bukannya artinya kita main orang ada artinya kita menyesuaikan dengan keadaan kita juga. Tapi enggak sama kayak penyanyi kita betul tangga itu harus tahu juga jangan berulang jangan dijumur seorang jujur udah bas bangun tapi ini kenapa karena dia jadi
Aku sih kada hafal, kada bisa aku jangan makanya belajar. Ya Allah, belajar supaya bisa. Yang kada belajar jangan. Ya tadi, jual tadi gampang kesana. Kemajuannya. Nah itu jangan mengkau dikandani jadi biar sini tak buling gitu menyawa. Iya julur, kalau ulun dahulu julur lagi ulun memondok di Pamangkih dahulu, dia tahu cara pemulitan nih mulai pagi itu sampai tengah hari sambung pulang ya sampai ke sore bisa tutong dan tahu pagi berjanji aja orang di sana tuh anak-anak pondoknya kan tahu ulun wah inilah dia zaman sekolah dulu didata orang, jadi didata orang nih kayak ini buat bila orang rumah nih meminta nih rumah nih si A nih meminta 10 orang si B 10 orang, di mana kita pertama kali datang rumah tuh di situ kita di situ juga kita bolehnya kalau boleh ke rumah lain jauh aja lah. Nah tak sama sini baru kayak gitu juga tuh di Pamangkih itu pian makanannya tahu lah pian kalau dibanding kita melihat rumah orang itu kan mendai gue mau kita melihat rumah orang nih ada mendai ini keadaannya tapi masya Allah makanannya nih orang menyediakan nih betalam nih orang bisa gampang menghadapi babaki pulang ya pulang aja babaki iyan sapuasnya makan itu biar ibaratnya kalau berdiri lagi kada apa asalnya dibawa bulik gitu aja jauh aja lah saja dibawa bulik oleh sisanya tuh orangnya ampun memahami orang mau berkat menganyangkan bujur yang kita nih memuasakan berkat daripada murid dari luar biasa entah itu luar biasa bujur-bujur tadi makanya nih jadi kita di kota nih ya Allah kita di kota nih ya ampun nih kasih bungkus ini mintai betul alih benar ngumpul nyala alih benar padahal berkahnya luar biasa dia tadi luar biasa berkahnya nih kita nang mengumpul daripada mulut itu luar biasa begini oleh apa rasa madah kita nih kita hendak mengaji Sayyidina Ali tadi mudah-mudahan walau sedikit nang kita bari akan tuh mudah-mudahan itu tuh kena memberi akan daripada kebaikan biasa kita mudah-mudahan itu kita mati oleh kita mati dalam keadaan mati membawa iman dan nah kita hendak benar nih tadi maka itu tadi hendak benar itu tadi itu luar biasanya tapi pula orang membaca tuh kan mulai dari awal membaca kena orang dibaca orang namanya tuh baca orang mau sambung bola hanya sampai saya enak dibaca oleh kenapa kaunya kisahnya hanya memuji dan Rasulullah tujuannya nomor tadi sampai tonton sampai berdoa nah ini tadi itu pun baca pakai jangan kan bebalasan enak waktu asrakal siapa yang paling baik suaranya bagus buat itu membawakan bagaimana maka dia jurang itu yang bagus yang membawakan jadi luar biasa ini tunjuk jurang itu kita nih membawakan asrakal rumah himongnya oleh kenapa nih kita mungkin menjurikan oleh kenapa diceritakan biar bahwasanya ketika kita mengadakan mulut Rasulullah itu hadir jadi dikiranya kan hadir nah, ini Rasulullah hadir pada waktu itu tuh makanya dari kehadirannya Rasulullah para aulia para ulama-ulama itu datangkan juga Muhammad itu datangkan ya tadi makanya situ berkat rahmat turun ya. Nah di situ kita mengusahakan kok meminta dan Allah Ta'ala kok sebaik mungkin makanya kan ibadahkan tuh kita berandalkan duit ada ya duit anaknya duit dia baca perlu duit apa kertas ada ki ujah segala macam itu ada ki baras yang mana gitu sama beberapa karung-karung itu saja anda tuh ujah ada ki oleh kenapa rahmat turun masukin tadi banyak ada ki biasa itu yang kita berpandiran ke orang wanita enggak bila kita kada bisa dengarkan bareng mendengarkan ya biar taburi ke apa aja asal mendengarkan daripada kita berpandiran jadi bilanya cara maulid itu tuntung akan bujur-bujur kita usuk bujur-bujur walaupun kita baru mengerti yang penting kita berharap mudah-mudahan rahmat Allah turun dari kanan kita. Nah, lalu kayak apa tadi kisahnya si pemuda tadi mengharapkan demikian tadi maka si pemuda yang dipandang orang tadi kada baik tadi ini ada bagus kelakuannya mengadakan dia tahun gitu
Ini tiap tahun diadakannya, dibacanya maulid mulai hari pertama sampai tuntang sebulan ini baca maulid aja. Nah, kita kan ada baca kalau lah aja lah, kita baca biarlah, ada baca lah. Nah, ini amalannya nih, amalannya si pemuda nih. Akhirnya apa? Yang namanya umur kita kan tahu. Maka akhirnya si pemuda ini pun meninggal dunia. Karena preman meninggal dunia ya keadaannya nih. Maka keadaan kampung pada waktu itu di kota Basrah tersebut orang kasukaan. Durang tuh nang biasa memalak kita, nang preman rajin menjaga kita tuh mati. Ya sudah alhamdulillah ya durang. Itu lah. Aman kampung kita aja beri mati. Ya. Kasukaan orang yang mati nih. Aman kita sudah ada lagi namanya kita nih. Malah kita nih ada lagi sudah memintai kita nih ada lagi. Suka benar ya bulatnya jangan. Diumumkan ada orang yang datang. Dan mau orang datang mulai mati apa? Mati preman orangnya. Orangnya ada baik kelakuannya waktu hidupnya. Ada aku manu akhirnya apa? Inisiatif dosa dikuburkan buang ke sampah aja. Buang aja. Ada gunanya. Mau nenang orang kayak itu tuh. Nah, oleh yang ini ibarat ujian kita tuh memandangkan apa ini sampah masyarakat ya lah. Nah ini nih, buang aja. Memang di mata manusia ia dibenci, nah, tapi di mata Allah lah yang berkat daripada ia memuliakan daripada mulia Nabi. Maka apa yang terjadi? Ketika dibuang si mayat ini tempat yang ada baik, maka timbullah suara nang kada nampak dengan kurangnya. Apa aja suara tuh? Ihdiru ya ahlan Basrah washadu janajata waliyyin min awliya Allah fa innahu azizin indi. Nah, jadi timbul suara. Apa aja suara kemadakan? Hadirlah oleh kalian wahai ahli Basrah dan saksikan akan jenazah wali daripada walinya Allah. Maka bahwasanya ia itu adalah mulia di sisiku. Wali kan mati tadi. Lain malak lain wali. Kurang balik ada pengaruh suara Allah ada. Gempar kampung mendengar nyaring di mana suaranya ada. Cuma badannya mati ini wali karena memberikan sia-siakan. Nah mati ini wali ini tadi. Maka ketika mendengar demikian tadi, kadengar suaranya orangnya kada gemuruh riuh orang kampung. Ayo orang kampung. Makanya wali ini tadi salah pandangan kita ini tadi. Populik kurang. Nah tadi orang kada mempedulikan dengan mayatnya. Jangankan hendak dimandikan, hendak disembahyangkan, hendak dikuburkan malah dibuang. Kayak dicari orang. Bakar rambutnya, mana nih? Mana si jenazah tadi? Maka diproseslah jenazah ini tadi. Maka lalu dimandikan, disembahyangkan jadi kuburan. Maka ketika dikuburkan dengan keadaan jenazah si pemuda itu tadi di suatu malam, orang-orang kampung tadi mimpi akan oleh Allah Ta'ala. Dilihatkan dengan keadaannya, dinampakkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya si pemuda yang dibenci mereka pada waktu hidupnya, nampak itu memalak dengan mereka tadi, ternyata ketika ia meninggal dunia, keadaan si pemuda tadi diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya, diangkat. Maka si pemuda itu tadi ternyata ia berjalan dengan penuh wibawa di dalam surganya Allah dengan tampak santainya. Nah, berjalan wibawa orangnya, kadang disiksa dinampakkan dengan indahnya luar biasa. Lalu bertanyalah mereka dan mereka menakuni, di mana tahajil fadilah?
Ujabannya menakuni, orang kampung menakuni. Dengan apa engkau mencapai ini fadilah? Keistimewaan Allah berikan ini apa? Garang ikan gawi, amalan ikan gawi ini apa? Pada setahu kami, gawi nikah waktu hidup ini kada baik lalu, sehingga kami dibenci dengan kelakuan nikah. Tapi nikah dimuliakan oleh Allah Taala apa? Garang gawi nikah, amalan itu apanya? Maka dijawab oleh si pemuda itu, ujar si pemuda tadi, bita'zimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan sebab aku mengagungkan daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantaran mengagungkan daripada hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun memuliakan dengan si pemuda itu. Maka daripada itu, ketika kita hadir ke tempat maulid, maka kehadiran kita itu berharap mudah-mudahan dosa-dosa nang kita perbuat nang ada baik diampuni oleh Allah Ta'ala, dan berharap mudah-mudahan rahmat Allah diberikan kepada kita baik ketika waktu kita hidup, terlebih lagi ketika datangnya suatu kematian nanti, dan berharap mudah-mudahan mati dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti bila kita dalam keadaan menghadapi maulid, mendengar maulid, buka suara pianah, bersuara pian, dan kayak patung dia bagi itu sandar salajur, ya Allah, sandar. Ini berdiri itu bujur-bujur berdiri, ya Allah, jangan tina loyo benar kayak kada makan, itu jangan. Nah, cuma punya kau itu maulid itu makannya dulu, jangan beristilah berharap benar. Ada makan kita usia lawas habis semerabah itu pulang nalur sih, ya lah. Itu aku ini kenapa? Ya presiden, aku ini di sini istilah kada makan, ya pasti kan kita makan mengira aja lawas benar jadi rabah mako presiden. Ya, salah ulang ya Allah. Karena nangkah itu tadi amunnya awal tuh bersiap-siap dua diri. Kita persiapkan diri kita bahwasanya ketika kita melaksanakan merayakan daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat bujur-bujur, mudah-mudahan apa yang kita perbuat tadi mendapatkan ridha daripada Allah Taala, dan mudah-mudahan nantinya diganjar oleh Allah Taala dengan suatu kebaikan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan dan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang kita gunakan, silakan menonton. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.